True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Shalom. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekalian, Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat 18. Sehat-sehat semua. Amen. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16 baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3:16 adalah ayat emas dari banyak orang Kristen yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata kasih Allah di sana menarik, Anda garis bawahi. Sebab dalam bahasa Indonesia kata kasih Allah menggunakan kata benda, tetapi dalam bahasa asli kata kasih Allah di sana menggunakan kata kerja. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Yohanes 3:16 disarankan dibaca. Disarankan dibaca begini, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Bukan karena begitu besar kasih Allah, tetapi disarankan dibaca karena begitu besar Allah mengasihi. Sama-sama bilang Allah mengasihi. Anda bilang, apa bedanya Pak? Apa sih bedanya kasih Allah, Allah mengasihi? Sama aja toh, buat saya sama aja. Buat sebagian besar orang sama, tapi buat saya ada sebuah perbedaan mendasar. Sebab ketika kita membaca karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata benda, kita akan menemukan yang besar di sana sebenarnya adalah kasihnya, perbuatannya. Karena begitu besar kasih Allah, yang besar adalah kasihnya, perbuatannya. Tetapi ketika saya merubah menjadi kata kasih Allah, saya rubah jadi kata Allah mengasihi. Coba Anda lihat, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Ketika kita gunakan kata benda, yang besar adalah kasihnya, perbuatannya. Karena begitu besar kasih. Tetapi ketika saya ganti jadi kata kerja, karena begitu besar Allah, sekarang saya menemukan yang besar ternyata bukan karena perbuatannya, tetapi yang besar adalah pribadinya. Hari ini kita temukan ada banyak orang Kristen yang cinta Tuhan, memang benar mereka cinta Tuhan. Persoalannya adalah ada banyak orang Kristen cinta Tuhan, tetapi mereka kehilangan kekaguman akan Tuhan. Kita kagum pada, kita cinta Tuhan, tetapi kita kagum pada berkatnya, mujizatnya, pertolongannya, perlindungannya, penjagaannya, lebih daripada kita kagum akan pribadi. Jangan salah mengerti tentang saya. Saya pribadi bukan pendeta yang anti berkat, sebab saya sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan pasti ada berkat. Amin. Dalam Tuhan pasti ada mujizat. Amin. Dalam Tuhan ada pasti ada pertolongan, perlindungan, penjagaan. Pasti. Dalam Tuhan ada kelipat gandaan. Pasti. Tetapi saya percaya Tuhan lakukan itu semua supaya ketika kita datang kepada Dia, kita datang bukan lagi karena berkatnya, tapi kita datang karena pribadi. Anda lihat setiap kali Tuhan, pola Tuhan ketika Tuhan berurusan dengan seseorang, setiap kali Tuhan berurusan dengan seseorang, Tuhan selalu lebih dahulu menolong orang itu, baru kemudian Tuhan mengundang orang itu untuk membangun hubungan dengan Dia.
Dia tolong dulu, baru kemudian dia undang orang itu untuk membangun hubungan dengan dia. Kenapa? Supaya kalau orang itu terima undangan Tuhan, orang itu datang kepada Tuhan bukan lagi karena berkatnya, bukan lagi karena mujizatnya, tapi karena pribadi. Anda lihat ketika Tuhan berurusan dengan orang Israel, Anda lihat Tuhan berurusan dengan orang Israel. Ketika dia lepaskan mereka dari perbudakan Mesir, dia bebaskan mereka dulu. Dia berkati mereka dalam waktu 1 malam. Dia buat mereka jadi sangat kaya. Dalam waktu 1 malam, dia sembuhkan semua penyakit mereka. Bisa bilang amin. Setelah itu baru dia bawa mereka ke Gunung Sinai. Dan dia menawarkan sebuah hubungan dengan dia. Kenapa? Sebab dia mau kalau mereka bilang ya, mereka datang bukan lagi karena berkat. Sebab mereka sudah kaya. Mereka datang bukan karena mujizatnya. Sebab mereka dia sudah sembuhkan. Mereka datang bukan supaya ditolong oleh Tuhan, sebab mereka sudah dia lepaskan. Tetapi kalau sampai mereka bilang ya, mereka bilang karena pribadinya Tuhan. Pernahkah Anda temukan di Injil ada orang sakit minta disembuhkan oleh Yesus? Tuhan Yesus jawab begini, bertobat dulu baru aku sembuhkan. Pernah? Ada orang sakit minta disembuhkan, Tuhan Yesus jawab begini, bertobat dulu baru aku sembuhkan. Pernah? Pernah ada? Ada orang sakit minta disembuhkan, Tuhan Yesus bilang bertobat dulu baru aku sembuhkan. Ya. Pendeta hari ini terbalik, bertobat dulu baru Tuhan sembuhkan. Tapi Tuhan Yesus zaman lalu, orang sakit datang pada Yesus, dia sembuhkan dulu, baru dia kemudian berkata apa? Ikutlah aku. Dia sembuhkan mereka dulu, baru dia bilang ikutlah aku. Supaya kalau mereka datang mengikut dia, bukan lagi karena berkat, tapi karena pribadi. Kita kehilangan hari ini banyak orang yang mencintai Tuhan lebih daripada berkat. Saya berdoa di tempat ini, setiap kita datang bukan karena berkat, bukan karena mujizat, tapi kita datang terutama karena kita rindu mengenal Dia lebih daripada segala sesuatu. Saya setuju dengan Ahok. Ahok bilang begini, Ahok gubernur Jakarta, dia bilang begini, persoalan dengan Yudas bukan Yudas tidak cinta Yesus. Persoalan dengan Yudas adalah Yudas cinta duit lebih daripada cinta Yesus. Setuju? Persoalan dengan Yudas, dia bukan tidak cinta Yesus, dia cinta Yesus. 3,5 tahun dia ikut Yesus, 3,5 tahun dia tinggalkan pekerjaan, 3,5 tahun dia tinggalkan keluarga, 3,5 tahun dia biarkan masa depannya. Gak mungkin kalau gak cinta Yesus. Tapi dia lakukan itu, luar biasa. Orang yang tidak cinta Yesus, Yudas cinta Yesus. Persoalan dengan Yudas bukan dia tidak cinta Yesus. Persoalan dengan Yudas adalah dia cinta duit lebih daripada cinta Yesus. Jemaat kalau ditanya cinta Tuhan, semua jemaat pasti jawab apa? Cinta Tuhan. Persoalannya, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan yang benar adalah, adakah dalam hidup kita cinta kita yang lebih daripada cinta kita kepada Tuhan? Apakah ada dalam hati Anda satu cinta yang melebihi cinta kita pada Tuhan? Dan semoga Tuhan periksa setiap hati kita hari ini, dan Tuhan temukan dalam hidup kita, hati kita mencintai Dia lebih daripada segala sesuatu. Nah, kenapa saya minta ini kembali pada kata kerja, kata Allah mengasihi. Sebab kalau Anda periksa ayat 14, 15, 16, 17, 18, 5 ayat yang kita baca tadi, Anda akan menemukan ada 3 kata kerja yang Tuhan perbuat bagi setiap manusia. Ada 3 kata kerja yang Yesus lakukan ketika Dia mati bagi kita, ketika Dia bangkit bagi kita. Dia datang dari surga untuk Anda dan saya. Sebenarnya ada 3 hal yang Dia kerjakan. Nomor 1, kata kerja pertama, Yohanes 3:14, kata meninggikan. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Berarti kata kerja pertama adalah kata kerja meninggikan. Sama-sama bilang meninggikan. Kata kerja kedua, Yohanes 3:16, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Berarti kata kerja kedua adalah kata mengasihi. Sama-sama bilang mengasihi. Kata kerja ketiga, Yohanes 3:17, adalah kata menyelamatkan. Sama-sama bilang menyelamatkan. Jadi ada 3 hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda dan saya, semua manusia. Ada 3 hal yang Dia lakukan.
Dia datang untuk meninggikan, sama-sama bilang meninggikan. Dia datang untuk mengasihi, sama-sama bilang mengasihi. Dan dia datang untuk menyelamatkan, sama-sama bilang menyelamatkan. Sekali lagi sama-sama bilang meninggikan, mengasihi, dan menyelamatkan. Meninggikan, mengasihi, dan menyelamatkan. Nah, Yohanes 3:14, tolong lihat Yohanes 3:14. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Menarik sekali ketika dia bicara soal meninggikan, dia mengingatkan kita pada satu peristiwa ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Satu kali ketika mereka bersungut-sungut melawan Tuhan dan melawan Musa, tiba-tiba Tuhan membiarkan ular berbisa memasuki perkemahan bangsa Israel. Bersungut-sungut menurut seorang pengajar Alkitab waktu lalu, almarhum Derek Prince, dia berkata bersungut-sungut berarti menolak campur tangan Tuhan dalam hidup seseorang. Sekali lagi ya, bersungut-sungut berarti kita menolak campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menolak Tuhan hadir, campur tangan Tuhan dalam hidup Anda dan saya ketika kita bersungut-sungut. Persoalan dengan Tuhan adalah ketika Tuhan ditolak, yang mundur bukan cuma Tuhan, yang mundur adalah segala sesuatu yang menyertai Tuhan. Ketika kita bersungut-sungut, yang kita tolak bukan hanya pribadi Tuhan, tetapi yang mundur dan yang kita tolak juga adalah kemuliaan Tuhan. Yang kita tolak juga adalah kuasa Tuhan. Yang kita tolak juga adalah kasih Tuhan. Yang kita tolak juga adalah kebenaran Tuhan. Yang kita tolak juga adalah perlindungan Tuhan. Ketika seseorang bersungut-sungut, dia bukan hanya menolak pribadi Tuhan, tetapi dia menolak segala sesuatu yang menyertai Tuhan. Nah, ketika Tuhan ditolak, Tuhan mundur. Tapi yang mundur bukan cuma Tuhan. Yang mundur adalah perlindungan Tuhan. Dan ketika Tuhan mundur, perlindungan Tuhan mundur, ular berbisa yang tadinya tidak bisa memasuki perkemahan Israel, tiba-tiba sekarang bisa masuk. Nah, Bapak Ibu Anda harus catat baik-baik. Ada hal-hal yang tidak kita lihat bukan karena kita tidak mengalami. Ada hal-hal yang kita tidak lihat sebab Tuhan masih melindungi kita. Kalau Anda sampai belum pernah mengalami kecelakaan di jalan raya hari ini, jangan anggap kemampuan Anda mengendalikan mobil hebat. Kalau Anda sampai tidak pernah mengalami kecelakaan di jalan raya hari ini, itu bukan berarti tertib lalu lintas hari ini di jalan raya lebih baik daripada yang kemarin. Bukan. Kalau sampai Anda dan saya tidak pernah mengalami kecelakaan di jalan raya sampai detik ini, percayalah, itu semua karena Tuhan yang masih melindungi kita. Bukan karena kita tidak lihat, bukan karena itu tidak ada. Bukan berarti Anda dan saya tidak lihat, bukan berarti itu tidak ada. Ketika Tuhan mundur, ular yang tadinya tidak bisa masuk, mereka tidak pernah lihat. Mereka kira tidak ada ular berbisa, ternyata ada. Tapi karena selama ini Tuhan yang lindungi, mereka tidak pernah mengalami ular berbisa. Tetapi ketika mereka menolak Tuhan dan pagar perlindungan Tuhan diangkat, ular yang tadinya tidak bisa memasuki perkemahan Israel mulai bisa masuk ke perkemahan Israel, menggigit setiap orang yang mereka bisa gigit. Dan ada banyak orang Israel yang mati hari ini. Bahkan yang terbanyak dalam sejarah 40 tahun bangsa Israel berkeliling di padang gurun adalah peristiwa ini. Dan orang Israel yang masih hidup mulai berseru pada Tuhan, minta Tuhan menyelamatkan mereka. Menariknya adalah Tuhan menyuruh Musa menyelamatkan bangsa Israel dengan cara menyuruh Musa membuat patung ular tembaga, meninggikannya di padang gurun, supaya barang siapa yang digigit oleh ular berbisa, mereka tidak akan mati melainkan hidup. Sebab apabila mereka melihat patung ular tembaga, mereka disembuhkan. What they see heals. Apa yang mereka lihat menyembuhkan. Apa yang mereka lihat memberi kehidupan. Sama-sama bilang menyembuhkan. Tuhan bilang begini, semua yang digigit oleh ular berbisa, apabila engkau melihat patung ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa, maka mereka yang digigit tidak akan mati melainkan hidup. Sebab apa yang mereka lihat menyembuhkan. Segala sesuatu yang Anda dan saya lihat itu menentukan kehidupan kita. Bisa mendengar ya? Segala sesuatu yang Anda dan saya lihat itu menentukan kehidupan kita. Coba Anda lihat Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13.
Kejadian pasal 13 ayat 10 dan ayat 9, ayat 10 dan ayat 11. Ayat 9 mulai. Kejadian 13 ayat 9. Kejadian 13 ayat 9. Satu kali hamba-hamba Lot berkelahi dengan hamba-hamba Abraham. Ayat 9, kemudian Abraham membawa Lot ke atas gunung dan Abraham berkata begini, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan baiknya airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu dia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Coba Anda lihat sekali lagi ayat 10. Kalimat pertama kita baca. Ayat 10, kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya. Sekarang ayat 11. Ayat 11. 1, 2, 3. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Ayat 10, Lot melihat, Lot memandang. Ayat 11, Lot memilih. Apa yang Anda lihat menentukan pilihan Anda. Setuju? Lot melihat, Lot memilih. Semua yang Anda lihat menentukan pilihan Anda. Ingat, Hawa ketika digoda oleh ular untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Hawa mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat bukan karena dia menemukan informasi dari apa yang dikatakan oleh setan. Hawa mengambil buah pohon pengetahuan yang jahat tetapi berdasarkan informasi apa yang dia lihat. Sekali lagi, Hawa memilih mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Anda tahu buah yang Tuhan larang untuk dimakan? Masih ingat itu di Taman Eden? Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu akan mati. Hawa mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat bukan karena apa yang dia dengar dari setan, tapi Hawa mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat berdasarkan informasi yang dia lihat. Sebab setan selesai merayu Hawa, tiba-tiba Alkitab berkata, maka Hawa melihat bahwa buah pohon itu enak dimakan, sedap kelihatannya dan baik rupanya. Maka kemudian Hawa mengambil. Hawa melihat. Hawa berdosa bukan karena informasi yang dia dengar dari setan. Hawa berdosa karena informasi dari apa yang dia lihat. Apa yang Anda dan saya lihat menentukan pilihan kita. Dan pilihan yang Anda dan saya buat hari ini akan menentukan kehidupan kita hari besok. Hidup kita hari ini adalah hasil dari pilihan kita hari kemarin. Setuju bilang amin. Dan hidup kita dan pilihan kita hari ini akan menentukan kehidupan kita hari besok. Yang setuju bilang amin. Oleh sebab itu dia berkata, what you see, apa yang Anda lihat, itu menyembuhkan. Kalau mereka melihat patung ular tembaga, mereka sembuh. Kalau mereka melihat patung ular tembaga, mereka dihidupkan. Makanya iman itu berarti melihat apa yang tidak kelihatan. Setiap kita, dan penyembahan membawa kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Bisa bilang amin. Penyembahan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah. Kematian membawa Anda berjumpa dengan Tuhan di sorga. Tetapi penyembahan membawa Tuhan berjumpa dengan kita di muka bumi. Ada yang bilang amin. Sabar doni sudah serat, sudah teriak, urat leher sudah keluar, sudah keringatan, gak ada yang bilang amin. Kasihan saya, kasihan. Oh Tuhan, berbelas kasihanlah pada saya. Masih hidup saudara, masih hidup. Sebab saya terkenal kalau saya nyanyi membangkitkan orang mati, tapi kalau saya khotbah mematikan orang hidup. Kematian membuat kita berjumpa di dalam iman. Kematian membuat kita berjumpa dengan Tuhan di surga. Tetapi penyembahan membawa kita berjumpa dengan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Tuhan, balas berkat yang bilang amin. Oleh sebab itu penyembahan membuat kita berjumpa melihat Tuhan. Dan apa yang Anda lihat itu memberi kehidupan. Ketika kita menyembah, kita menemukan kehidupan Yesus ada dalam kita. Oleh sebab itu dia bilang, kalau kamu lihat, kamu hidup.
Kamu lihat, kamu hidup. Berarti fungsi Yohanes 3:14, fungsi Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun adalah untuk menyembuhkan. Sama-sama bilang menyembuhkan. Berarti Yesus datang untuk melakukan 3 hal. Tadi saya bilang meninggikan, mengasihi, menyelamatkan. Tetapi kata meninggikan saya ganti dengan kata menyembuhkan, sebab fungsi ular tembaga ditinggikan adalah untuk menyembuhkan. Jadi Yesus datang untuk menyembuhkan, mengasihi, menyelamatkan. Sama-sama bilang menyembuhkan, mengasihi, menyelamatkan. Menyembuhkan berarti kita tahu Tuhan memenuhi setiap kebutuhan tubuh kita. Sama-sama bilang tubuh. Menyembuhkan, Tuhan memenuhi kebutuhan tubuh kita. Mengasihi, Tuhan memenuhi kebutuhan jiwa kita. Sama-sama bilang jiwa. Menyelamatkan, Tuhan memenuhi kebutuhan roh kita. Sama-sama bilang roh. Tubuh, sama-sama bilang tubuh, sama-sama bilang jiwa, sama-sama bilang roh. Manusia bukan hanya terdiri dari satu bagian, manusia terdiri dari 3 bagian: tubuh, jiwa, dan roh. Makanya Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan. Orang yang menganggap Yesus datang hanya untuk menyelamatkan merendahkan arti kematian Yesus itu sendiri. Sebab Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan, Yesus datang untuk menyembuhkan, mengasihi, dan menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh. Ingat doa Bapa kami? Dalam doa Bapa kami ada 3 permintaan yang Yesus naikkan. 3 permintaan. Permintaan pertama apa? Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan untuk apa? Makanan untuk tubuh. Kemudian permintaan kedua, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan berurusan dengan rasa bersalah. Nah, rasa bersalah itu ada dalam emosi jiwa manusia. Berarti pengampunan itu untuk memenuhi kebutuhan jiwa manusia. Jadi makanan untuk tubuh, pengampunan untuk jiwa, dan yang terakhir, permintaan terakhir ada yang masih ingat? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi apa? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kelepasan dari pencobaan roh jahat berarti Tuhan memenuhi kebutuhan roh kita. Sama-sama bilang tubuh, sama-sama bilang jiwa, sama-sama bilang roh. Makanan untuk tubuh, pengampunan untuk jiwa, dan kelepasan dari pencobaan roh jahat untuk roh manusia. Menyembuhkan, mengasihi, menyelamatkan tubuh, jiwa, roh. Menyembuhkan berarti berjumpa dengan kuasa Tuhan. Sama-sama bilang kuasa. Mengasihi berarti berjumpa dengan kasih Tuhan. Sama-sama bilang kasih. Menyelamatkan berarti berjumpa dengan kebenaran Tuhan. Sama-sama bilang kebenaran. Kuasa, kasih, dan kebenaran. Jangan hanya berjumpa dengan kuasa Tuhan tanpa pernah berjumpa dengan kasih dan kebenaran. So, kalau hanya cari kuasa tanpa kasih dan kebenaran, kita jadi orang Kristen yang egoistik dan mistik. Egoistik artinya kita hanya cari mujizat dan berkat untuk kebutuhan hidup kita. Egois. Mistik artinya kita hanya berpindah dari satu fenomena kepada satu fenomena pada satu fenomena. Apa fenomena terbaru dalam kekristenan? Mana pendeta yang paling ngetop hari ini? Mana nabi yang paling talk chair hari ini? Dan nabi yang paling talk chair antrian yang paling panjang. Tapi biarlah kita juga berjumpa dengan kasih dan kebenaran. Bukan berarti itu salah, benar, tetapi jangan juga hanya satu sisi. Tapi mari cari yang lain. Ada bilang, buah baik, oke, Anda makan buah aja terus. Jangan pernah makan nasi, jangan pernah makan ikan, jangan pernah makan sayur. Nggak bisa. Sebab buah itu baik, betul. Tapi sayur juga baik, nasi juga baik, lauk pauk juga baik. Anda harus makannya seimbang. Sama, kuasa itu baik, tapi bukan hanya kuasa toh. Anda juga harus berjumpa dengan kasih dan kebenaran. Jangan juga cari kasihnya toh. Itu membuat kita jadi orang Kristen emosional. Waktu nyembah kita nangis, waktu memuji Tuhan kita lompat-lompat, pulang dari gereja, pulang dari persekutuan doa, hati senang, gembira. Tetapi kita tidak pernah temukan kuasa mujizat untuk menjawab persoalan kita. Dan kita tidak pernah menemukan kebenaran yang menegur, menginspirasi, dan memotivasi hidup kita untuk dikerjakan dan dilakukan.
sama aja bohong. Juga jangan hanya melulu soal kebenaran. Yang penting kebenaran. Oh, tunggu dulu. Hanya kebenaran toh tanpa disertai berjumpa dengan kuasa dan kasih Tuhan, itu membuat kita jadi orang Kristen Farisi. Setiap ayat dibedah begitu dalam, setiap pendeta yang khotbah dikritik terus. Saya tahu sih hari ini ada jemaat yang merasa lebih pintar daripada pendeta, dan mungkin benar. Tapi jangan pernah membangun kekristenan di atas skeptisme, di atas dasar skeptis. Dengar cuma buat dikritik, tapi mari berjumpa dengan kuasa dan kasih Tuhan. Amin. Hanya berjumpa dengan kebenaran tanpa berjumpa dengan kuasa, itu sama saja percaya Yesus menyembuhkan, tetapi nggak pernah mengalami kesembuhan. Berjumpa dengan kuasa tanpa berjumpa dengan kebenaran tanpa berjumpa dengan kuasa Tuhan, itu sama saja dengan percaya Tuhan memberkati, tetapi tidak pernah hidup di dalam keberkatan Tuhan. Tiga-tiganya harus kita alami: kuasa, kasih, dan kebenaran. Anda dan saya dalam setiap ibadah, tiga hal harus kita alami: kuasa Tuhan, mujizat yang menolong setiap kebutuhan kita. Amin. Kasih yang memulihkan setiap hati manusia. Dan yang ketiga, kebenaran untuk dikerjakan dan dilakukan. Tiga-tiganya: kuasa, kasih, kebenaran. Menyembuhkan, mengasihi, menyelamatkan tubuh, jiwa. Mari kita bicara kesembuhan sebentar. Kesembuhan, menyembuhkan. Saya percaya segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup seseorang, Dia buat ada tujuannya. Amin. Saya terlambat. Sebenarnya semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat ini khotbah selesai. Tapi bukan menurut waktumu, menurut waktuku. Masih hidup, saudara. Tenanglah saya, gak ada yang perlu didoakan kan? Segala sesuatu yang Tuhan buat ada tujuannya. Demikian pula dengan mujizat dan berkat. Setiap mujizat dan berkat Tuhan buat ada tujuannya. Tujuan nomor satu, Tuhan memberkati seseorang. Tuhan buat mujizat dalam hidup seseorang. Tujuan nomor satu, supaya orang itu memberi kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih yang bilang amin. Tuhan balas berkati berkelimpahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup seseorang, setiap berkat, mujizat, panjang umur, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, Dia buat itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebabnya semua bilang amin. Terima kasih saya. Senang sekali saya. Terima kasih semua. Itu hiburan yang terbesar. Sampai di mana? Oke. Makanya kalimat yang paling banyak muncul dalam kitab Mazmur, kalimat yang paling banyak muncul dalam kitab Mazmur, saya tidak tahu Anda perhatikan atau tidak, adalah kalimat pujilah Tuhan Allahmu. Pujilah Tuhan Allahmu. Dan kata pujilah Tuhan dalam kitab Mazmur itu dipakai beragam kata, tetapi kata yang paling banyak digunakan, kata pujian paling banyak digunakan dalam kitab Mazmur adalah kalimat ini. Ini bahasa aslinya. Baruk ata Adonai Elohim. Baruk ata Adonai Elohim. Anda bilang, Pak Doni pintar sekali bahasa Ibrani. Enggak, saya hafal semalaman, saudara. Baruk ata Adonai Elohim. Baruk ata Adonai Elohim. Baruk ata Adonai Elohim. Baruk ata Adonai Elohim. Adonai Elohim berarti Tuhan alam. Baruk ata berarti pujilah. Berarti kata pujian yang paling banyak dalam kitab Mazmur adalah kata baruk. Sama-sama bilang baruk. Baruk menariknya itu memiliki akar kata yang sama dengan kata barakah. Dan arti kata baruk dan barakah adalah berkat. Jadi ketika pemazmur berkata pujilah Tuhan Allahmu, sebenarnya pemazmur sementara berkata apa? Diberkatilah Tuhan Allahmu. Kata pujian dan kata berkat menggunakan satu kata yang sama. Dalam kitab Mazmur paling banyak menggunakan satu kata yang sama, baruk, berkat. Kenapa pujian dan berkat menggunakan satu akar kata yang sama? Sederhana, sebab setiap berkat Tuhan beri untuk mendatangkan pujian bagi Tuhan. Nah,
Terima kasih. Ada yang bilang amin. Puji Tuhan, yes. Setiap berkat Tuhan beri untuk mendatangkan pujian bagi Tuhan. Dan dengan pujian kemuliaan bagi Tuhan terutama datang bukan karena apa yang keluar dari mulut kita, tetapi pujian dan kemuliaan Tuhan itu terutama datang karena apa yang keluar dari kelakuan hidup kita. Orang memberi kemuliaan bagi Tuhan bukan karena apa yang mereka dengar Anda dan saya katakan. Seseorang memberi kemuliaan kepada Tuhan sebab mereka melihat apa yang Anda dan saya lakukan. Kemuliaan bagi Tuhan didorong terutama bukan apa yang keluar dari mulut kita, tetapi didorong terutama oleh apa yang keluar dari kelakuan hidup kita. Matius 5 berkata, hendaklah terangmu bercahaya, maka orang yang melihat terangmu bercahaya, mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika orang melihat terangmu bercahaya, ketika orang melihat Anda dan saya memenuhi setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita, ketika seseorang melihat Anda dan saya melakukan setiap kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidup kita, ketika orang melihat Anda dan saya melakukan setiap tugas yang Tuhan suruhkan untuk kita lakukan, maka orang itu akan memuliakan Bapa yang di sorga. Kemuliaan itu datang bukan karena mereka mendengar apa yang kita katakan. Kemuliaan itu diberikan sebab mereka melihat apa yang Anda dan saya lakukan. Bilang sama orang di sebelah, makanya tuh kelakuan mesti berubah. Bilang sama orang di sebelah. Bilang, kelakuan mesti berubah. Sebab kemuliaan itu diberi karena orang melihat apa yang kita perbuat. Ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kita melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kejadian 1:28, Kejadian 1:28, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia. Tuhan memberkati mereka. Kemudian Tuhan berfirman memberikan mereka tugas. Lihat urutannya. Tuhan memberkati mereka, kemudian Tuhan berfirman memberikan mereka tugas. Beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan dan berkuasa. Dia memberkati dulu, kemudian dia memberikan mereka tugas. Kenapa? Sebab setiap berkat yang Tuhan beri bukan untuk dipakai sia-sia. Setiap berkat yang Tuhan beri untuk menyelesaikan sebuah tugas yang Tuhan taruh dalam hidup. Wow! Setiap berkat dia beri supaya Anda dan saya bisa menyelesaikan tugas yang dia beri. Dia kasih umur panjang, dia kasih kekayaan, dia kasih kesehatan, dia kasih kesembuhan, dia buat mujizat, dia selesaikan masalah Anda, dia beri damai sejahtera, sukacita, panjang umur, supaya ketika Anda dan saya terima semua itu, kita bisa menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Satu kali Paulus mengalami kapal karam. Ketika Paulus mengalami kapal karam, orang-orang di kapal histeris ketakutan sebab mereka takut mereka mau mati. Tiba-tiba Paulus berkata, jangan takut. Tidak ada satu pun di antara kita yang ada di kapal ini akan mati. Kecuali barang daganganmu akan hilang dan rusak, kapal ini akan rusak dan karam, tapi tidak ada satu pun nyawa dari orang di kapal ini akan mati. Mereka tanya sama Paulus, dari mana lu tahu? Paulus jawab, gampang. Tadi malam malaikat datang padamu. Malaikat bilang begini, Paulus, jangan takut, kamu tidak akan mati. Orang yang ada di kapal ini karena kasih karunia Tuhan tidak akan mati. Kenapa? Sebab engkau masih punya tugas untuk menghadap Kaisar di Roma. Lihat kalimatnya, engkau tidak akan mati. Kenapa? Sebab engkau masih punya tugas. Umur panjang dalam hidup seseorang ditentukan oleh kemampuan orang itu menyelesaikan tugas yang Tuhan akan beri. Banyak-banyak kasih tugas Tuhan, banyak-banyak kasih tugas. Sebab umur panjang dalam hidup seseorang ditentukan oleh kemampuan orang itu menyelesaikan tugas yang akan Tuhan beri. Kalau Tuhan tahu dia masih bisa menyelesaikan tugas dengan baik, Tuhan akan tetap melindungi, Tuhan tetap menjaga, bahkan Tuhan terpanjang umurnya supaya orang itu bisa menyelesaikan tugas yang dia akan beri. Ada hitung-hitungannya Tuhan. Tuhan itu punya hitung-hitungannya. Kalau dia lihat, oke, bisa, dia ambil, dia taruh yang terbaik dalam hidup orang itu, supaya orang itu bisa menyelesaikan tugas yang dia beri. Makanya selama masih ada nafas di kandung badan, tetap percaya
kita ini masih berguna bagi kerajaan surga. Saya bilang bagi yang sudah merasa keriput, sudah ubanan seluruh kepala, rematik kanan, rematik kiri, kaki kanan, kaki kiri, tapi selama masih ada nafas tetap bilang masih berguna. Ada yang tanya, kalau sudah ompong terus bagaimana Pak? Saya bilang biar sudah ompong tetap ngomong masih berguna. Sebab setiap kali Anda merasa tidak berguna, Anda dan saya membuka diri kita terhadap roh kematian masuk dalam hidup kita. Semua orang yang merasa tidak berguna berarti dia mengundang roh maut, kematian masuk dalam hidup. Ketika Elia merasa tidak berguna, Elia putus asa. Apa yang Elia minta sama Tuhan? Elia minta mati. Setiap kali seseorang merasa putus asa, setiap kali seseorang merasa tidak berguna, dia mengundang roh kematian masuk dalam hidupnya. Makanya Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Setiap kali kita merasa tidak berguna, kita membuka diri kita terhadap roh kematian untuk masuk dalam hidup kita. Lihat orang yang mengalami post power syndrome, punya kekuasaan, tiba-tiba kekuasaan itu hilang. Kalau dia tidak bisa berurusan dengan itu, Anda lihat kesehatannya langsung drop. Sebab setiap kali orang merasa tidak berguna, roh kematian, roh maut itu masuk dalam hidup. Setiap kali seseorang masih mampu bersuka cita, dia mengalirkan roh kehidupan dalam hidup. Sebab dia tahu dia masih berguna. Sama-sama bilang masih berguna. Bilang sama sebelah, masih berguna. Masih berguna Bapak Ibu? Masih berguna? Yakin masih berguna? Berapa banyak jiwa Anda sudah bawa buat Tuhan tahun kemarin? Persis kayak DPR. Biarlah Tuhan menemukan kita masih berguna. Dan satu kali waktu kita ketemu Tuhan, kita datang dengan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Saya sering tanya jemaat siapa mau masuk surga. Biasanya jemaat semua angkat tangan. Kemudian saya tanya siapa yang mau masuk surga sekarang. Semua jemaat langsung turun tangan. Saya tanya siapa mau masuk surga, mereka angkat tangan. Saya tanya siapa mau masuk surga sekarang, semua langsung turun tangan termasuk yang tanya. Jujur saudara. Dan saya waktu pulang saya pikir kenapa saya mau masuk surga tapi saya tidak mau masuk surga sekarang. Jawaban saya sederhana, saya temukan jawabannya. Tidak tahu Anda setuju atau tidak setuju, terserah. Ini hanya tafsiran pribadi. Tapi kenapa ada orang mau masuk surga tapi tidak mau masuk surga sekarang? Sebab roh kita tahu satu hal, kita tidak boleh ketemu pencipta kita sebelum kita menyelesaikan semua tugas yang dia berikan kepada kita. Roh kita tahu kita tidak boleh ketemu pencipta kalau kita belum menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Anda boleh umur 100 tahun, kekayaan melimpah, harta benda banyak, keluarga baik, tetapi selama 100 tahun Anda hidup, Anda tidak pernah buat apapun juga untuk Tuhan. Waktu Anda tahu ajal Anda sudah dekat, Anda tetap pasti akan takut mati walaupun sudah 100 tahun Anda hidup. Yesus 33,5 tahun, dia tidak pernah takut mati. Bukan karena dia Tuhan, dia tidak takut mati, sebab setiap tugas yang diberikan oleh Bapanya dia selesaikan. Kalimat terakhir, salah satu kalimat terakhir Yesus di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Dia serahkan nyawanya. Kenapa? Sebab setiap tugas dia sudah selesaikan. Masih berguna. Yang kedua, setiap mujizat diberi bukan untuk hanya membawa kemuliaan bagi Tuhan, tetapi yang kedua, setiap mujizat diberi untuk mengajarkan kita sesuatu tentang Tuhan, mengajarkan kita sesuatu tentang Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat kedua, hanya beberapa ayat ke atas. Yohanes 3 ayat 2, ketika Nikodemus berjumpa dengan Yesus, dia berkata begini. Yohanes 3 ayat 2, dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab apa? Tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai engkau. Nikodemus berkata, Rabi, aku tahu engkau guru yang datang dari Tuhan. Kenapa? Sebab tidak ada seorang pun yang bisa membuat tanda-tanda heran ajaib kalau orang itu tidak disertai oleh Tuhan. Tanda seorang guru bagi Anda dan saya adalah guru harus mampu mengajar dengan baik. Tapi tanda seorang guru di hadapan Nikodemus
Seorang guru dari Tuhan adalah seseorang yang bisa melakukan mujizat. Kenapa harus bisa buat mujizat? Sebab setiap mujizat Tuhan beri untuk mengajarkan kita sesuatu tentang Tuhan. Semakin banyak ada dan saya terima mujizat, seharusnya semakin dalamlah kita mengerti tentang siapa Tuhan. Orang yang terima mujizat tetapi pengertiannya akan Tuhan dangkal, orang itu tidak pernah mengerti kenapa Tuhan buat mujizat dalam hidup. Mujizat adalah alat Tuhan mengajarkan setiap kita. Yosua pasal yang ke-24 ayat 31. Yosua 24 ayat 31. Yosua 24 31. Yosua 24 31. Orang Israel yang beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Ayat 31 sekali lagi. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Sekarang Anda lompat beberapa halaman ke depan. Hakim-Hakim pasal 2. Hakim-Hakim pasal 2. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Yosua 24 berkata, orang Israel beribadah kepada Tuhan hanya sepanjang zaman Yosua dan zaman para tua yang ada di zaman Yosua yang pernah melihat sebuah perbuatan Tuhan yang ajaib. Kemudian Hakim-Hakim 2 berkata, ketika tua-tua ini meninggal mati, maka bangkitlah satu generasi yang tidak pernah mengenal Tuhan. Lihat urutannya. Dia bilang begini, selama Yosua dan selama tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua yang pernah melihat semua perbuatan Tuhan yang ajaib masih hidup, umat Israel tetap benar. Tetapi mereka yang pernah melihat mujizat Tuhan ketika mereka mati, tiba-tiba bangkitlah satu generasi yang tidak pernah mengenal Tuhan. Ketika orang yang pernah melihat mujizat Tuhan itu mati, maka bangkitlah bagi bangsa itu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Ketika pengalaman mujizat, sama-sama dengan mujizat, ketika semua orang yang pernah melihat mujizat, pernah mengalami mujizat itu mati, ketika pengalaman mujizat itu hilang dalam hidup bangsa Israel, maka bangkitlah satu generasi yang tidak pernah mengenal Tuhan. Ketika mujizat itu hilang, maka bangkitlah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Aneh, ketika mujizat hilang, maka bangkitlah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Sebab mujizat memang ada untuk mengajarkan seseorang tentang Tuhan. Gereja yang tidak mengakui adanya mujizat dalam hidup orang percaya hari ini adalah gereja yang bodoh, sebab dia sementara membangkitkan generasi yang tidak kenal Tuhan. Fungsi mujizat adalah mengajarkan orang tentang siapa Tuhan sesungguhnya. Akhir tahun kemarin 2015, mulai dari November sekitar Oktober, November 2015 sampai Februari 2016, ada 5 orang yang berbeda, 5 waktu yang berbeda, 5 tempat yang berbeda datang pada saya, bertanya satu pertanyaan yang sama. Mereka tanya pada saya, Pak, di mana di Injil dikatakan Yesus mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah? Di mana di Injil Yesus pernah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah? Sebagian dari mereka bertanya memang untuk mengetahui sesuatu, sebab mereka ditanya oleh teman, mereka ingin tahu bagaimana bisa menjawab. Tapi ada satu orang memang datang khusus mencobai saya. Dia berkata, di mana di Injil dikatakan Yesus pernah mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah? Dia datang untuk meyakinkan saya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus hanya malaikat. Nah, saya bilang kepada dia begini,
Tidak ada. Anda mungkin kaget, tapi saya bilang sama Anda, tidak ada. Dia bilang, nakal Pak? Saya bilang, tunggu dulu. Dengar dulu baik-baik. Saya baru jawab, tidak ada. Ini alasan. Nomor satu, Alkitab bicara bukan untuk membuktikan Tuhan ada. Alkitab bicara untuk membuktikan Tuhan itu baik kepada kita. Gak apa-apa, saya aja yang jawab, gak apa-apa. Alkitab ditulis bukan untuk membuktikan Tuhan ada. Alkitab ditulis untuk membuktikan Tuhan itu baik pada kita. Makanya kalimat pertama Alkitab, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Dia tidak menjelaskan siapa Allah, dia langsung bilang Allah itu ada. Sebab dia tidak mau membuktikan Tuhan ada. Sebab bagi Alkitab, Tuhan itu memang ada. Jadi dia tidak membuktikan Tuhan ada, dia membuktikan Tuhan itu baik bagi Anda dan saya. Yang kedua saya bilang, monyet tidak perlu mengaku monyet baru dianggap monyet. Asalkan dia berkelakuan dan berpenampilan seperti monyet, maka kita tahu dia itu monyet. Terlalu dalam teologian, saya ulang. Monyet tidak perlu ngaku-ngaku bahwa dia monyet, baru orang bilang, oh lu monyet. Selama dia mirip monyet, berkelakuan persis seperti monyet, kita pasti bilang dia itu monyet. Yesus tidak perlu ngaku dia Tuhan, barulah kita bisa mengatakan dia Tuhan. Selama Yesus melakukan apa yang Tuhan lakukan dan Yesus mengatakan apa yang Tuhan biasa katakan, maka kita tahu dia itu Tuhan. Yang ketiga, saya bilang, Anda mau bilang dia malaikat toh? Saya bilang sama Bapak, dia bukan Tuhan. Oke, salah satu perbedaan mendasar antara Tuhan dan malaikat ini, setiap kali seseorang menyembah malaikat, malaikat selalu menolak penyembahan. Setuju? Tetapi ketika seseorang menyembah Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak penyembahan. Tuhan menerima penyembahan. Setuju? Kalau Yesus itu malaikat, ketika seseorang menyembah dia sebagai Tuhan, dan itu ada di Injil, seharusnya Yesus menolak penyembahan, sebab dia malaikat. Tetapi buktinya di Injil, Yesus selalu menerima penyembahan. Contoh yang paling jelas adalah ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berkata, salah. Enggak, Tuhan Yesus berkata, enggak apa-apa, benar, jangan ngomong sama siapa-siapa. Yesus tidak menolak statement pernyataan Petrus bahwa dia Allah yang hidup. Dia terima. Kenapa? Sebab dia memang Allah. Yohanes 13:13 bagi yang kepengen tahu, Yohanes 13:13 adalah ayat yang paling jelas di mana Yesus mengakui dia Tuhan. Ada orang berkata, engkau guru, engkau Tuhan. Tuhan Yesus kemudian berkata, Yohanes 13:13, engkau berkata, aku gurumu, dan engkau berkata, aku Tuhanmu. Memang benar, akulah guru, akulah Tuhan. Jadi itu yang paling jelas. Orang berkata, engkau Tuhan. Yesus berkata, memang benar, akulah Tuhan. Yesus tidak pernah menolak penyembahan Tuhan. Yesus tidak pernah menolak pengakuan bahwa dia Tuhan. Dia terima sebab dia memang Tuhan. Dia bilang, oh enggak, itu Bapak bilang, enggak. Yang saya maksud adalah Yesus mengaku sendiri, tanpa didorong oleh orang lain, tanpa faktor luar. Dia mengaku sendiri bahwa dia Tuhan dan dia adalah Allah. Saya bilang, Bapak, saya ngerti maksud Anda, ngerti saya. Tapi Anda salah orang. Kenapa? Bukan karena saya pendeta. Anda salah orang sebab kalau Anda jadi saya, usia 9 tahun, divonis dokter, kesempatan hidup Anda dan saya hanya 1%. Anda tahu saya 9 tahun dapat satu penyakit. Anda bilang, penyakit apa kok kayak bahaya banget? Penyakit biasa sebenarnya, usus buntu. Cuma usus buntu lagi, ini cuma 1% masa. Usus buntu orang lain, biasanya operasi kecil, pakai laser, sekarang sangat kecil, hanya di sebelah kanan. Usus buntu saya pecah 3 hari. Saya ada 19 jahitan di tengah dan tandanya masih ada. 19 jahitan dibuka di tengah, dikeluarkan semua usus. Dan waktu usus dikeluarkan, darah yang mengalir bukan warna merah, darah yang mengalir warna kopi susu. Bukan karena saya suka minum kopi susu, tapi karena nanah sudah bercampur dengan darah. Tingkat infeksi saya sudah sangat tinggi.
Dokter salah diagnosa 3 kali, 3 dokter yang berbeda, 2 dokter yang pertama salah diagnosa, sampai sudah pecah 3 hari, dibawa ke dokter terakhir, kepala bedah terbaik di daerah kampung di mana saya ada, terbaik, kepala rumah sakit, kepala seluruh dokter bedah di daerah saya, the best dokter. Dia biasa tangani orang, dia operasi di kamar prakteknya sendiri, dia operasi di kamar praktek sendiri, dia tidak pernah bawa ke rumah sakit. Kalau dia bisa tangani, dia tangani langsung. Dan orang hebat, waktu dia periksa saya umur 9 tahun, dia langsung suruh saya, taruh orang tua saya, bawa saya ke rumah sakit. Tunggu dia sampai jam 10 malam. Jam 10 malam dia datang, dia bilang sama orang tua saya begini, saya datang cuma mau kasih tahu satu hal, anakmu mengalami penyakit usus buntu, tapi usus buntunya sudah pecah 3 hari. Tingkat infeksi dalam tubuhnya sudah sangat tinggi, sudah meracuni semua organ tubuhnya. Kesempatan hidup anak ini kepala profesor dokter bedah terbaik di daerah saya berkata, kesempatan hidup anakmu mungkin paling tinggi cuma sampai 10%, 1-10%. Perkiraan saya jam 10 malam sebelum hari ini berakhir, anakmu sudah mati, atau paling mentok sebelum matahari terbit, anak ini sudah mati. Kalau anak ini tidak mati sebelum operasi, dia mati di kamar operasi. Saya datang cuma mau kasih tahu, sebab kamu datang periksa ke saya. Saya kasih tahu kamu, saya suruh kamu bawa di rumah sakit, sebab saya tidak mau tangani anak. Kenapa saya nggak mau tangani? Sebab saya tidak mau ada pasien mati dari daftar pasien yang saya tangani. Sebab saya sudah vonis, karena ini kesempatan hidupnya cuma 1%. Dia balik badan, dia bilang saya tidak akan tolong. Dia balik badan, langsung pergi. Tidak pernah sekalipun dia palingkan muka ke belakang. Tidak pernah sekalipun orang tua saya berteriak minta tolong, dokter tolong, dokter tolong, dokter tolong. Dia tetap pergi. Dia bilang tidak mungkin saya operasi, sebab kesempatan anak ini hidup cuma 1%. Kalau hari ini saya masih hidup, Bapak Ibu, saya percaya bukan karena dokter itu salah diagnosa. Kalau saya hari ini masih hidup, sebab saya masih punya Tuhan yang jauh lebih dahsyat daripada semua dokter. Saya bilang, Bapak, kalau Anda alami apa yang saya alami usia 9 tahun, Anda hanya bisa berseru pada Yesus Tuhan, Yesus tolong. Dan kalau hari ini saya ada, Anda tahu bahwa Yesus itu memang Tuhan. Saya bilang, Pak, kalau Anda punya adik waktu kecil keracunan freon di AC mobil, dan adik Anda kemudian waktu dalam keadaan lemas, muka mulai biru, dibawa oleh mama Anda ke rumah sakit. Dan di rumah sakit hanya ditaruh oleh suster perawat, ditaruh di tempat tidur, dibiarkan di lorong rumah sakit, dijaga oleh mama saya sambil berkata, tunggu nanti didatangi dokter muda atau dokter jaga. Tetapi selama mama saya tunggu, gak ada dokter muda, gak ada dokter jaga, dibiarkan di lorong rumah sakit, dibiarkan begitu saja. Tidak dilihat oleh para perawat, tidak dilihat oleh dokter manapun juga, tidak dilihat oleh siapapun juga. Tiba-tiba mama saya pegang kaki adik saya sudah dingin, pegang tangan adik saya juga sudah dingin, lihat muka adik saya sudah biru, sekujur tubuhnya sudah kaku. Hari itu mama saya tahu anaknya yang paling bungsu sudah mati. Di lorong rumah sakit, mama saya cuma bisa angkatnya mayat adik saya sambil berkata, Tuhan, kalau Engkau mampu, beri kesempatan satu kali lagi, beri kesempatan satu kali lagi, minta kesempatan satu kali lagi. Dan Tuhan yang pernah membangkitkan engkau saya dari kematian, ada Tuhan yang sama yang membangkitkan adik saya dari kematian. Saya bilang, Bapak, kalau Anda jadi saya, Anda lihat adik Anda sendiri bangkit dari antara orang mati, Anda percaya Yesus itu Tuhan. Bapak, kalau Anda pernah isi sebuah ibadah, tiba-tiba di akhir dari sebuah ibadah, ketika Anda bawa firman Tuhan, Anda ajak jemaat memuji dan menyembah, dari depan mimbar Anda bisa lihat ada satu jemaat duduk paling belakang dengan leher gondok besar. Tiba-tiba waktu dia menyembah, saya nggak tahu Roh Kudus bisa bekerja bagaimana. Tetapi ketika di sementara menyembah, tiba-tiba iman keberaniannya muncul. Tiba-tiba tanpa disuruh, spontan dia pukul gondoknya sekeras-kerasnya sampai berkata, dalam nama Yesus, dalam nama. Saya dari depan kaget, sekaget-kagetnya saudara. Dari depan saya lihat dia pukul, saya dalam pecah tuh gondok. Dia pukul dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan dalam sekejap Anda lihat dari depan mata Anda sendiri, tiba-tiba gondok yang besar mengecil sampai normal. Saya bilang, Yesus itu Tuhan. Bapak, saya bilang, Bapak, saya tidak naif. Saya bilang, jemaat yang saya doakan lebih banyak yang tidak sembuh daripada yang sembuh. Saya jujur dengan Anda.
Bahkan kalau mau jujur dengan Bapak, saya bilang sama dia, yang mati lebih banyak daripada yang sembuh. Tapi karena saya sudah lihat, saya sudah mengalami, iman saya tidak akan pernah goyah sekali Yesus Tuhan, selama-lamanya Dia Tuhan. Saya bilang tidak ada debat teologi yang bisa mengalahkan pengalaman mujizat dalam hidup seseorang. Makanya saya bilang mujizat harus dikembalikan di tengah-tengah gereja. Kehilangan terbesar gereja hari ini adalah gereja kehilangan hadirat Tuhan. Kalau Anda keliling banyak gereja dalam waktu 1 bulan, Anda khotbah di banyak gereja dalam waktu 1 bulan, Anda tahu bahwa kehilangan gereja terbesar hari ini adalah hadirat Tuhan. Anda sudah merasakan ada banyak ibadah yang mati tanpa hadirat Tuhan. Dan saya bilang kehilangan terbesar gereja hari ini adalah hadirat Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan tidak ada lagi dalam gereja, mujizat itu sudah tidak pernah ada. Dan saya bilang pada teman-teman saya mengembalakan persekutuan doa, mengembalakan gereja, saya bilang mari kita percaya, mari kita berdoa bahwa mujizat harus dikembalikan ke dalam gereja. Bukan supaya orang beribadah cari mujizat, bukan. Tetapi supaya setiap kita yang beribadah, ketika kita mengalami mujizat, kita sudah tidak digeserkan oleh apapun juga. Sebab kita tahu mujizat mengajarkan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Dia memang benar-benar adalah Tuhan. Oh, saya rindu, saya bilang pada mereka, jangan pernah heran kalau Tuhan buat mujizat. Justru harus heran, kenapa Tuhan sudah tidak buat mujizat. Jangan pernah heran kalau Tuhan buat mujizat. Justru heran, kenapa hari ini Tuhan sudah tidak pernah buat mujizat. Bukankah kita berkata bahwa Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya? Bukankah kita pernah berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Kenapa kita sudah jarang melihat yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu bicara, yang kanker disembuhkan, yang liver disembuhkan? Kita hanya percaya Yesus menyembuhkan yang flu. Saya percaya Yesus sanggup untuk melakukan jauh lebih besar daripada hanya menyembuhkan orang flu. Saya percaya Dia sanggup mengubahkan keadaan. Dia sanggup melakukan sesuatu yang dahsyat. Apapun yang terjadi, ya, saya tidak naif. Ada banyak doa yang tidak dijawab, betul. Tapi saya juga percaya Tuhan pasti tetap menjawab doa sampai hari ini. Betul, ada banyak pengalaman doa kita tidak dijawab. Tapi bukan berarti saya harus kehilangan percaya bahwa Tuhan tetap sanggup buat mujizat. Kembalikan setiap mujizat. Sebab di mana ada hadirat Tuhan, di situ kuasa Tuhan ada. Dan di mana ada kuasa Tuhan, di situ ada mujizat. Mari kita datang pada Dia. Mari. Ketika Petrus ditangkap sebab dia terlalu berani memberitakan Injil. Ketika Petrus ditangkap sebab dia terlalu berani mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh. Petrus ditangkap, dipenjara, disiksa, sampai dia dilepaskan dari malaikat, dengan malaikat. Tapi waktu dia ketemu Tuhan, engkau yang catat dalam Alkitab ketika dia berjumpa dengan murid-murid yang lain. Ketika mereka sementara berdoa, tiba-tiba mereka berdoa bukan lagi untuk minta Petrus dilepaskan, tapi mereka berdoa minta keberanian. Keberanian yang membuat Petrus dipenjara, justru mereka minta. Seringkali kami merasa terlalu aman, kami cari aman. Kami hanya melakukan apa yang kami tahu Tuhan bisa kerjakan dari pengalaman kami. Kami tidak berani lagi meminta yang mustahil. Kami tidak lagi berani meminta sesuatu yang besar. Padahal ketika Petrus ditangkap karena keberanian, dia keluar dari penjara, dia justru minta tambah keberanian. Dan ketika mereka berseru minta keberanian, Tuhan, engkau ingat bukan? Tiba-tiba engkau menggoncangkan alas di mana mereka berdoa. Sebab engkau ada di situ. Mungkin yang hilang dari gereja Tuhan adalah keberanian. Sebab kami sudah mendengar terlalu banyak firman, tetapi kami terlalu berani, terlalu sedikit. Kami terlalu sedikit melakukan firman. Kami sudah banyak mendengar firman, tapi persoalannya kami terlalu penakut untuk mempercayai firman. Kami terlalu banyak mendengar firman, tapi persoalannya kami terlalu pengecut untuk berdiri di atas kebenaran, mempercayai firman. Tuhan, kami gak mau, kami hanya tahu mujizat dari apa yang kami baca di Alkitab.
Kami nggak mau kami tahu mujizat hanya dari cerita orang-orang tua zaman lalu. Kami paham mujizat itu hari ini jadi dalam hidup kami. Kalau Engkau mau lawan generasi berikut, tolong Tuhan lawan sekarang kami. Izinkan kami cemburu.